Bismillahirrahmanirrahim. Sekilas tentang kali ini berjudul Globalisasi Riwayat Mukini, Tafsir Al-Hujurat ayat 13. Istilah globalisasi itu populer tuh di sekitaran tahun 90-an gitu. Dan sejauh ini sudah berjalan cukup lama. Kita ingin melihat atau mereview bagaimana globalisasi itu berjalan. Surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsya wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Menurut Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, kata ta'arofu terambil dari kata arofa, fi'il madhi ya, yang berarti mengenal. Patron kata yang digunakan pada ayat ini mengandung makna timbal balik. Dengan demikian, artinya itu saling mengenal. Semakin kuat pengenalan satu pihak kepada selainnya, semakin terbuka peluang untuk memberi manfaat. Karena itu, ayat di atas menekankan perlunya saling mengenal di antara manusia. Perkenalan itu diperlukan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman dari pihak lain guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dampaknya akan tercermin pada terciptanya kedamaian dan kesejahteraan hidup duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. Ini ada beberapa definisi ya, tentang globalisasi. Ya. Nah, dikatakan globalisasi itu artinya memperluas, memperdalam, dan mempercepat keterhubungan di seluruh dunia dalam semua aspek sosial kontemporer. Ini dari David Held ya. Kemudian dari Martin Abreu dan Elizabeth King, globalisasi adalah semua proses yang menyatukan masyarakat dunia menjadi satu masyarakat global. Ada lagi definisi dari Anthony Giddens ya. Globalisasi adalah meningkatnya relasi sosial di seluruh dunia yang menghubungkan lokasi-lokasi yang berjauhan sedemikian rupa sehingga kejadian-kejadian di suatu wilayah atau daerah dipengaruhi oleh kejadian-kejadian yang terjadi di tempat yang jauh. Begitu pula sebaliknya. Nah, sebenarnya globalisasi itu bukan barang baru ya di abad modern nih atau kontemporer. Menurut ini Hopkins ini globalisasi itu sudah terjadi ya, sejak dulu gitu, ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu gitu. Nah, dikatakan bahwa masyarakat dunia ini bisa berkembang ya, yang menempati seluruh benua itu adalah hasil dari globalisasi masa lalu itu, di mana orang ya dengan jumlah yang sedikit kemudian lama-kelamaan bertambah dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Nah, ini pendapat skeptis ya tentang globalisasi. Nah, pesimis lah. Dikatakan bahwa globalisasi itu hanya menghasilkan intervensi dari negara adidaya ya, ke negara lain ya, negara berkembang. Kemudian pengurangan senjata nuklir atau pembatasan senjata nuklir mengalami
status quo gitu. Kemudian belum lagi munculnya persoalan imigran ya, dari negara yang sedang perang kemudian beralih ataupun bermigrasi ke negara lain. Kemudian globalisasi itu hanya menimbulkan ketegangan Islam dan Barat gitu. Juga munculnya perdagangan yang unfair gitu. Karena sifatnya suatu produk dari suatu negara itu tidak lagi bisa dibatasi untuk masuk ke negara lain gitu. Sehingga negara-negara yang kuat secara ekonomi itu cenderung mengendalikan negara yang kurang kuat secara ekonomi. Kemudian terjadinya cross culture gitu ya. Apa ini kebudayaan yang saling mempengaruhi gitu. Nah, dikhawatirkan kebudayaan yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa ya, itu akan mempengaruhi gitu. Kemudian ini pengambilan data pribadi ya, kita tahu bahwa dengan adanya internet ya, dan sistem yang global gitu, data-data kita itu eh, sering diakses atau sangat mungkin diakses oleh sembarang orang gitu yang kita tidak tahu ya. Dengan adanya penggunaan kartu kredit, kemudian kita sering mengupload data pribadi untuk kepentingan tertentu gitu. Nah, itu menjadikan data kita itu rawan untuk diambil atau dikoleksi oleh pihak-pihak tertentu. Di sisi lain, ya, bagi yang berpandangan positif, itu globalisasi dikatakan adalah merupakan upaya untuk kemajuan bersama, ya, mengatasi masalah secara bersama-sama. Ya. Pada slide sebelumnya dikatakan bahwa globalisasi itu bukan hal baru atau barang baru gitu. Nah ini dia semacam diakronik globalisasi gitu. Ya, kita tahu bahwa dari lukisan-lukisan kuno ya, ribuan tahun yang lalu itu sudah menunjukkan bahwa ya orang zaman dulu itu sudah menggunakan kuda itu untuk melakukan migrasi atau perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Nah ini penemuan roda itu ternyata setelah diteliti itu sudah terjadi ya 3.500 tahun sebelum Masehi gitu. Artinya 5.000 tahun lebih dari sekarang gitu. Nah, ini penemuan yang fenomenal ya. Dengan roda itu akhirnya orang akan tahu bahwa ini suatu sistem yang bisa menggelinding ya, dan membawa barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain yang jauh. Ini ada foto bagaimana roda awalnya ya dibuat dari batu ya, dari batu yang kemudian nanti lama kelamaan akan berkembang sedemikian rupa. Ini salah satu perwujudan globalisasi ya, era dulu gitu. Zaman ini adalah Jalan Sutra ya, nah, di mana para pedagang dari Cina itu sudah merambah keluar wilayahnya ke Uzbekistan, Turkmenistan, dan ke Turki, kemudian menyeberang hingga Eropa. Gitu. Ini kan suatu bentuk globalisasi gitu sebenarnya. Dengan pesawat terbang komersial dan kapal api, maka ini mendorong globalisasi gitu ya. Orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, ya, itu sangat tepat. Globalisasi juga didorong oleh adanya penemuan alat komunikasi ya, ada telegraf, ya, telepon ya, yang kemudian oleh tahun 60-70-an itu ada
komputer yang bisa memfasilitasi internet ya. Hingga kini ya, teknologi informasi sebegitu canggih, itu sangat mendorong globalisasi. Dalam bidang perdagangan ya, bisnis UMKM ini sudah banyak gitu produk-produk hasil dari industri kecil menengah yang kemudian sudah merambah ke pasar dunia. Demikian pula ya, globalisasi itu menjadikan kerjasama polisi antar negara atau Interpol itu menjadi lebih memungkinkan ya, di mana seorang buronan itu yang kemudian lari ke luar negeri itu mudah untuk diketahui ya, dilacak, yang kemudian dengan ekstradisi itu bisa dibawa ke negara di mana yang bersangkutan itu melakukan kejahatan. Nah, di slide sebelumnya kita bicara tentang cross culture gitu ya, persilangan antar budaya gitu. Ini kita tahu bahwa selama 1 dekade lebih ini K-pop nih ya, Korean pop ini menguasai dunia ya, yang imbasnya tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh penjuru dunia itu mengeluh-elukan gitu berbagai K-pop dari Korea gitu. Namun sebelumnya juga hal yang sama itu, The Beatles, Michael Jackson itu memanfaatkan globalisasi ya, untuk memasarkan produk mereka, gitu, produk lagu-lagu mereka. Demikian pula di cabang olahraga gitu, sepak bola misalkan itu ya katakanlah Persatuan Sepak Bola Lamongan atau Ciamis atau Kediri ya, atau PSS ya Sleman itu juga beberapa ya pemainnya itu berasal dari negara lain gitu. Ada yang Amerika Latin, ada yang Afrika, dan seterusnya. Itu sebagai akses ataupun akibat dari globalisasi. Dalam bidang kuliner, ini kita tahu ya, mulai dari tahun 70-an itu KFC itu sudah masuk ke Indonesia ya. Kemudian katakanlah tahun 2000-an di abad milenial ini berbagai macam makanan Jepang ya, juga Korea masuk ke berbagai negara gitu. Nah, kita tidak tahu ini rendang yang pernah menjadi juara dunia makanan terenak ya, beberapa tahun yang lalu, apakah juga sudah mengglobal atau tidak gitu. Ada hal yang perlu diwaspadai ya, ini mengenai ekses dalam arti negatif ya dari globalisasi. Nah, ini di bidang ideologi gitu, aras ideologi gitu, itu sekarang memunculkan global terorisme gitu, dimana dengan menggunakan teknologi informasi suatu paham yang sifatnya radikal itu bisa dengan cepat untuk ditularkan atau dikembangkan ke wilayah atau negara lain. Seperti itu. Nah, berikut ini juga penjelasan selanjutnya ya, mengenai akses globalisasi dalam arti positif gitu. Di cabang olahraga tenis, kemudian sepak bola itu seperti El Clasico antara Real Madrid dan Barcelona itu kan selalu ditunggu-tunggu gitu. Dan bisa diikuti secara real time gitu. Kemudian juga penemuan riset terbaru ya, misalkan di Nobel Prize itu penemuan Nobel di bidang kimia atau kedokteran dan lain-lain itu dengan cepat mudah diakses gitu.
Demikian pula dakwah keagamaan ya, dengan adanya YouTube itu apa dakwah keagamaan bisa diikuti dengan cepat dan bebas. Namun juga ada yang akses di Arab Spring gitu dengan informasi yang katakanlah kurang tepat gitu atau hoax gitu, yang kemudian menjadikan terjadinya Arab Spring itu. Demikian pula karena pertukaran atau perpindahan orang dari satu negara ke negara lain atau benua ke benua lain itu menjadikan se, penyakit itu menjadi lebih cepat menyebar ya. Kita pengalaman di COVID-19 itu, yang semula berasal dari Wuhan, Cina itu dengan hanya berapa minggu, kemudian berapa bulan sudah menyebar ke hampir seluruh dunia itu. Demikian pula ini akses perjodohan antar bangsa sangat dimudahkan oleh berkembangnya teknologi informasi. Untuk melihat tingkat atau peringkat ya dari globalisasi dari berbagai negara itu digunakan COF Index ya. Basisnya adalah penilaian ekonomi, politik dan sosial. Kita lihat ini peringkat 1 Switzerland ya. Kemudian Belgia itu Nederland, Swedia, Jerman dan seterusnya. Ini untuk tahun 2023 ya. Indonesia ada di peringkat 89. Nah, globalisasi itu pada dasarnya bisa dilihat dari sisi positif atau negatif ya, tergantung dari bagaimana memandangnya. Ibaratnya suatu pisau itu bisa dipakai untuk memasak, itu hal-hal yang baik, tapi bisa juga dipakai untuk melukai orang. Nah, ini tinggal bagaimana kita menyikapi dan memanfaatkan globalisasi sedapat mungkin untuk hal-hal yang positif. Walau alam bisawab. Demikian paparan ringkas tentang globalisasi ya, melihat sejauh bagaimana berjalannya gitu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.